Halo guys, di video kali ini saya akan membuat peta tematik sebaran fasilitas pendidikan di Desa Latu Halat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin Enus, NIM saya yaitu 22010224. Saya jurusan Sistem Informasi dan saya dari kelas SI 7A. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk pembuatan peta tematik. Nah, pertama-tama ya teman-teman, kita masuk pada aplikasi QGIS ya. Di sini yang akan aplikasi yang saya gunakan itu untuk membuat peta tematik, yaitu aplikasi QGIS. Ini ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu kita untuk membuat project baru, kita pergi ke project, bisa seperti ini lalu new, atau teman-teman bisa langsung saja di bagian sini ya, seperti ini. Nah, ini adalah kanvas baru atau editor baru yang nanti kita akan edit di sini untuk membuat layernya. Caranya kita pergi ke menu layer, add vector layer. Nah, di sini teman-teman pilih titik 3. Nah, di sini kita akan memasukkan data spesial ya dari desa. Nah, seperti itu. Nah, kita akan cari data spesialnya untuk desa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data geospasial yang kita gunakan di sini adalah data SHP-nya ya. Seperti ini, kita open, lalu kita add dan close. Nah, setelah itu ya teman-teman, di sini kita akan membuat layer baru dan kita akan memberi nama yaitu batas wilayah atau administrasi. Tidak usah, kita batas wilayah saja ya, batas wilayah Desa Latu Halat. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama aslinya kita hapus saja dan kita oke. Nah, seperti ini. Untuk data geospasial yang original atau yang aslinya kita hapus saja agar tidak mengganggu datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi satu layer, yaitu layer permukiman ya teman-teman. Seperti halnya kita membuat batas wilayah, kita pergi ke menu layer, add layer, dan juga add vector layer. Kita pergi ke titik 3 ini, kita masukkan data geospasial dari permukiman. Nah, kita akan buat layernya permukiman. Nah, yang ini ya untuk data SHP-nya. Seperti ini, kita open dan kita add. Setelah itu kita close. Seperti ini. Untuk tidak mengganggu data originalnya atau data aslinya, kita buat lagi seperti ini. Export, save feature as. Nah, kita membuat layer baru untuk permukiman desa Latu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk data originalnya atau nama originalnya kita hapus saja dan nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan satu layer lagi, yaitu jalan, masih menggunakan sama seperti ini. Kita cari bagian jalan karena di sini saya punya datanya sudah ada ya teman-teman. Saya dapatnya itu dari Lapagis, datanya, sumbernya itu. Nah, ini ya data geospasialnya, yaitu SHP-nya ini. Untuk jalan kita open dan kita add close. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita hapus dulu, kita buat layer. Nah, seperti itu. Kita ambil untuk bagian jalan.
yang ini ya teman-teman. Open, add, close. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa lihat di sini jalannya sudah muncul. Nah, untuk lebih perjelasnya lagi teman-teman, nah di sini saya mau tekankan sedikit buat teman-teman, untuk pembuatan peta ini kita harus benar-benar memilih warna yang jauh berbeda agar teman-teman yang menyandang buta warna bisa juga dapat melihat dengan jelas warna yang betul-betul bisa kelihatan bahwa warna ini adalah warna untuk apa, dan ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi warna agar lebih jelas. Kita pergi ke batas wilayah yang pertama, kita klik kanan, terus pergi ke style. Di sini saya akan memberikan warna hijau, tapi warna hijaunya tidak terlalu, ya seperti ini aja lah. Nah, kira-kira seperti ini warna hijau untuk dasar batas wilayahnya. Dan juga untuk bagian permukiman saya juga akan merubah warnanya juga. Saya mungkin kasih agak, kira-kira seperti itu mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Dan bagian jalan ini saya akan juga mengganti warnanya. Saya akan memberikan warna putih saja biar kelihatan dengan jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan membuat data CSHP-nya. Nah, di sini kita pergi ke add layer, menu add layer, dan juga kita pergi ke add delimited text layer. Nah, di sini saya akan memasukkan data CSV-nya. Caranya itu kita pergi ke pojok titik 3 di atas bagian kanan, kita klik dan kita masuk ke data CSV-nya. Nah, di sini karena data CSV saya sudah ada, jadi saya tinggal masukkan saja. Dan for your information buat teman-teman juga, bahwa batas wilayah yang saya gunakan di sini adalah batas wilayah dari Desa Latuhalat, dan penyebaran fasilitas pendidikan di Desa Latuhalat ini hanya ada 3 satuan lembaga pendidikan, yaitu ada fasilitas untuk SD dan juga SMP dan SMA. Nah, sini saya akan memasukkan SMA duluan seperti ini. Lalu kita add, maka akan muncul di sebelah sini ya. Kita pergi ke titik 3 lagi, kita masukkan bagian SMP seperti ini, kita add, maka juga akan masuk lagi di sini ya, di bagian layar. Titik 3 bagian SD kita open dan kita add, lalu kita close. Nah, sepertinya teman-teman bisa dilihat bahwa data CSV yang sudah kita masukkan ini sudah berada di bagian layers. Nah, untuk warna daripada fasilitas SD, SMP dan juga SMA ini ya teman-teman, di sini saya akan mengganti warna. Untuk bagian SD saya menggunakan warna merah biar kelihatan jelas warna merahnya. Nah, seperti ini. Dan juga untuk SMP saya akan memberikan warna orange, kira-kira seperti ini ya, seperti ini. Dan untuk SMA saya akan memberikan warna kuning terang. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan ini sangat kelihatan jelas. Di sini adalah titik koordinat dari letak satuan lembaga pendidikan. Yang SD ini ada 4 unit, dan juga SMP ada 1 unit satuan lembaga pendidikan, dan juga SMA ada 1 unit satuan lembaga pendidikan. Nah, bisa ditandai dengan titik koordinatnya. Oke, lokasinya sudah kelihatan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan
rename nama agar terlihat jelas. Di sini saya hapus saja fasilitasnya. Untuk SD, di sini ada 4 satuan lembaga pendidikan ya, ada 4 unit satuan lembaga pendidikan, dan juga bagian SMP akan saya rename juga. Ada 1 unit lembaga pendidikan, SMA juga akan saya rename seperti ini. 1 unit. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan nama dari batas-batas wilayah ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita akan memunculkannya. Kita klik kanan pada batas wilayah untuk show labels. Nah, di sini akan teman-teman bisa lihat, di sini kan akan sudah muncul nama-nama dari batas-batas wilayah. Nah, batas wilayah yang saya gunakan untuk batas wilayah itu adalah batas wilayah Latu Halat. Nah, ini. Nah, selanjutnya itu kita akan pergi ke bagian batas wilayah ini. Kita klik kanan, open attribute new table. Nah, sini kita akan memfilter ya teman-teman, memfilter data Latu Halat yang kita gunakan dan data yang untuk desa lain tidak kita gunakan. Jadi pertama-tama kita pergi ke bagian select feature using an expression. Nah, seperti ini kita pergi ke bagian field and values. Nah, seperti ini. Terus untuk mencari datanya, namanya itu adalah memunculkan namanya, kita pergi aja ke nama BJ, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Terus sama dengan kita akan pergi ke bagian all unit untuk mencari desa yang akan kita lakukan ambil datanya, yaitu desa Latu Halat. Nah, seperti ini. Kita klik. Nah, sudah muncul seperti ini di sini dan kita select. Lalu kita close. Seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya itu kita pergi ke bagian toggle editing and mode. Nah, seperti ini. Terus kita pergi di bagian menu invert selection untuk seleksi bagian yang tidak kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya bagian daripada data atribut dari Latu Halat saja. Dan untuk yang sudah terblok atau terselection ini, kita hapus seperti ini, kita delete. Nah, maka yang muncul hanya bagian daripada peta tematik dari Latu Halat. Nah, untuk tulisan daripada Latu Halat ini, kita pergi ke kanan untuk menebalkan bagian ini, klik kanan, pilih properties. Di bagian properties ini kita pergi ke labels, dan di bagian labels kita pergi ke style. Di sini teman-teman juga bisa merubah warna sesuai kebutuhan, tetapi di sini saya tetap menggunakan warna hitam, dan stylenya saya memilih yang bold agar tulisannya lebih jelas dan hitam pekat ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan pergi ke bagian project, new print layout. Kita langsung oke saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan keterangan, atau kita akan buat dia punya legendanya. Nah, pertama-tama saya akan menggunakan shape. Di sini saya menggunakan rectangle seperti ini ya teman-teman. Rectangle seperti ini. Nah, rectangle seperti ini. Dan juga saya akan menggunakan rectangle juga untuk petanya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Baik, selanjutnya untuk bagian peta, kita langsung saja masuk di bagian add map seperti ini, dan kita masukkan petanya ke dalam sini untuk petanya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman datanya.
Ini saya ulang aja. Oke, seperti ini. Oke, baik. Terlihat jelas ya teman-teman. Nah, sesuai dengan kebutuhan untuk scale-nya makin kecil ukurannya makin besar, dan semakin besar poin yang kita masukkan di bagian scale ini semakin kecil petanya. Nah, saya rasa ini sudah cocok, atau di sini saya akan menambahkan nih, udah ukuran yang sudah saya siapkan. Sini saya akan masukkan sebagai, kita enter. Nah, ukurannya seperti ini, atau kita kembalikan ke ukuran awal. Nah, seperti itu. Kelihatannya sudah pas ya untuk ukurannya. Kalau di sini saya ganti 1, maka terlalu besar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berikan sini 4, atau saya naikkan menjadi 9. Nah, sini juga pun 9, dan di sini juga pun 9. Jadi semakin besar semakin kecil juga ya teman-teman. Kurasa seperti ini lebih pas untuk batas wilayah desa Latu Halat. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat satu buah logo di sini ya teman-teman. Logonya di sini. Nah, setelah itu kita pergi ke raster image. Nah, pilih titik 3 di pojok bagian kanan sini untuk kita ambil data logonya di sini seperti ini. Yang berikut kita juga pergi ke bagian teks. Kita buat juga tulisannya di sini. Di sini teman-teman bebas ya. Untuk fontnya teman-teman boleh tambahkan ukuran tulisannya seperti ini juga boleh. Nah, di bagian sini juga stylenya saya akan menggunakan bold seperti ini, dan di bagian horizontal line-nya saya akan bagian center. Nah, di sini saya sudah akan menyiapkan untuk judulnya, yaitu peta tematik persebaran fasilitas pendidikan Desa Latu Halat. Saya copy dan saya paste-nya di sini saja ya teman-teman. Saya paste. Nah, di sini seperti ini. Kalau teman-teman merasa tulisannya agak besar, ukuran fontnya kita bisa turunkan ukuran fontnya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan polygon, add polygon untuk memberi batas seperti ini. Polygon memberi batas sepertinya teman-teman. Polygon. Sorry. Nah, seperti ini. Setelah itu, saya akan mengambil sini. Saya akan copy paste dari bagian logo sini. Saya akan masukkan di bagian raster image. Saya akan masukkan di sini logo daripada Rahmat Angin. Kira-kira seperti ini. Saya akan perbesar. Kurasa begini cukup ya untuk kebutuhan, sesuai kebutuhan.
Dan di bagian sini kita akan menambahkan juga bagian scale bar dari peta yang sudah kita buat ini agar melengkapi. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan juga membatasi di sini, memberi batas seperti ini. Dan kita akan menambahkan legenda kira-kira seperti ini. Nah, kita akan menambahkan satu teks di sini. Sorry, saya akan ambil dari sini saja. Di sini saya akan taruh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bagian keterangan ini kita zoom in. Kita berikan ukurannya dulu seperti ini. Kita tarik dan kita taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti itu ya. Ukuran ke tengah kita berikan ke tengah lagi. Ini juga pun sama. Naikkan seperti ini ya teman-teman. Dan bagian sini kita kasih batas juga. Kita kasih batas di bagian sini. Kita kasih batas seperti ini. Untuk kita taruh teks. Beri teks. Oh sorry. Kita berikan teks di bawah sini ya teman-teman. Seperti ini. Yaitu sumber data. Nah, dari sumber data ini yang pertama itu adalah lapak GIS. Yang kedua itu adalah Kemendikdasmen, dan yang ketiga itu adalah BPS atau Badan Pusat Statistik ya, yang biasa kita kenal. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya, kalau merasa bahwa tulisannya ini masih terlalu kecil, boleh teman-teman perbesar dengan cara di bagian kanan ada menu font. Terus kita naikkan seperti ini. Sudah jelas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan peta tematik persebaran fasilitas pendidikan Desa Latuhalat telah selesai kita buat seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kalau mau menyimpannya silakan langsung saja disimpan, export image. Nah, seperti ini kita simpan saja di bagian sini. Kita taruh peta tematik Desa Latuhalat. Nah, seperti itu. Kita buat folder baru. Kita taruh peta tematik Desa Latuhalat. Nah, seperti ini kita masuk pada foldernya dan kita share. Di sini saya akan memberikan resolution yang agak tinggi ya, seperti ini, dan share. Nah,
Setelah berhasil successful, kita akan lihat hasilnya, teman-teman. Bisa pergi ke bagian testing, peta tematik desa Latu Halat. Nah, ini adalah hasil peta yang sudah kita simpan ya, teman-teman. Ini hasilnya. Dan selesai. Peta tematik persebaran fasilitas pendidikan desa Latu Halat telah selesai kita buat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sekian dan terima kasih.